Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Adli. Saya mahasiswa Statistika Prodi angkatan 2024. Di sini saya akan presentasikan proyek ujian akhir semester praktikum pengantar sains data. Di mana di sini saya membuat model decision tree terhadap dataset Seattle Weather. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih konsep dasar dari model decision tree. Konsep dasar decision tree adalah model pohon lulusan yang membuat prediksi dengan cara memecah data berdasarkan aturan terbaik atau di split di setiap cabangnya, sampai menghasilkan keputusan di ujung daun. Split dipilih dari fitur yang paling informatif menggunakan ukuran seperti entropi atau Gini impurity, sehingga hasilnya berupa aturan if atau else yang mudah diinterpretasikan. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja decision tree? Prinsip kerjanya yaitu data diproses menjadi pohon dengan melakukan split feature dari akar ke cabang, sehingga setiap split memilih feature terbaik memakai matriks seperti information gain atau Gini index. Proses berulang sampai mencapai kriteria berhenti. Lalu leaf node menyimpan hasil prediksinya. Lalu mengapa sih dataset Seattle Weather ini cocok untuk model decision tree? Karena data ini memiliki fitur numerik yang bisa menjadi aturan split seperti curah hujan, suhu maksimal ataupun suhu minimal. Kemudian target array yang bersifat sebagai kategorikal atau binary sehingga sesuai untuk char sebagai classifier. Pola keputusan hujan bisa dibentuk menjadi aturan if else, misalnya seperti jika curah hujan lebih dari 0,3 maka kondisinya akan hujan. Dan data ini tidak butuh normalisasi dan mudah diinterpretasikan. Kemudian kita bahas sedikit deskripsi dataset ini. Dataset ini bertujuan untuk menyediakan informasi kondisi cuaca harian yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kemungkinan terjadinya hujan. Dengan variabel seperti curah hujan atau PRCP, suhu maksimum, suhu minimum, dan indikator hujan. Dataset ini memungkinkan pembuatan model prediktif yang mampu mengenali pola cuaca berdasarkan parameter meteorologi. Secara khusus, dataset ini dapat digunakan untuk membangun model klasifikasi seperti decision tree untuk memprediksi apakah suatu hari akan mengalami hujan atau tidak, sehingga bermanfaat dalam perencanaan aktivitas analisis iklim ataupun sistem peringatan dini cuaca. Kita masuk ke bagian pre-processing data. Pada awalnya kita harus memahami bagaimana sih dimensi data dari suatu dataset yang kita pakai. Kebetulan di sini dimensi dari dataset kita yaitu bahwa dapat dilihat bahwa dataset kita memiliki 25.551 baris dan 5 kolom. Dan setiap 5 kolom itu memiliki tipe data yang berbeda, seperti date yang memiliki tipe kategorik, lalu PRCP atau curah hujan memiliki tipe float, lalu Tmax dan Tmin memiliki tipe integer, lalu range juga kategorikal. Kemudian kita mengecek apakah terdapat data yang hilang di dalam dataset kita, sehingga di sini didapatkan bahwa curah hujan memiliki tiga dataset yang hilang, tiga data yang hilang. Kemudian Narin memiliki tiga data yang hilang. Lalu dilakukanlah imputasi kedua variabel tersebut untuk mengisi data yang hilang. Untuk kolom Narin, dikarenakan yang bersifat kategorik, imputasi dilakukan menggunakan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul pada kolom. Sementara itu, kolom PRCP menggunakan yang merupakan variabel numerik, dilakukan imputasi median. Kenapa median? Karena median lebih robust terhadap keberadaan outlier dibandingkan rata-rata. Lalu kedua proses ini memastikan bahwa tidak ada dataset yang memiliki missing value lagi, sehingga lebih siap untuk analisis dan permodelan berikutnya. Kemudian pada tahap permodelan dilakukan feature selection, yaitu untuk permodelan machine learning. Pada tahap ini dilakukan pemilihan fitur-fitur yang akan digunakan dalam model, yaitu PRCP, Tmax, dan Tmin digunakan sebagai variabel independen, serta variabel range digunakan sebagai variabel target atau variabel dependent. Lalu ada dilakukan label encoding,
yaitu untuk mengkonversi variabel categorical range menjadi format numerik. Sehingga proses encoding ini menghasilkan array yang berisi nilai 0 dan 1, yang dimana setiap angka merepresentasikan kategori yang berbeda, yaitu 0 untuk kondisi tidak hujan dan 1 untuk kondisi hujan. Kemudian dilakukan splitting data. Pada data tersebut dilakukan pembagian data menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train test split dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Parameter shuffle digunakan untuk mengecek data sebelum dibagi, lalu stratify digunakan untuk memastikan kondisi hujan dan tidak hujan tetap seimbang pada kedua subset. Penggunaan random state membuat hasil pembagian data konsisten dan dapat direproduksi. Lalu kita inisiasikan model dan melatih modelnya. Model diinisiasikan dengan fungsi decision tree classifier, kemudian model dilatih menggunakan model fit. Fungsi model fit, di mana model mempelajari hubungan antar fitur dengan target train. Setelah model dilatih, model digunakan untuk melakukan prediksi data text test dan hasilnya akan disimpan pada variabel yPredict. Sehingga didapatkanlah hasil klasifikasinya berdasarkan output classification report. Performa model menunjukkan tidak terdapat akurasi yang berbeda pada kedua kelas. Untuk kelas 0 dan kelas 1 menghasilkan presisi dan recall yang sebesar 100% dan F1 skornya juga 100%. Yang berarti model cukup baik untuk mengenali cuaca tidak hujan. Juga untuk kelas 1 performa yang sama dengan precision 100%, recall 100%, dan F1 yang sama juga. Menunjukkan bahwa model dapat memprediksi cuaca hujan dengan tepat. Nilai akurasi keseluruhannya yaitu 100%, sedangkan makro dan weighted average memiliki nilai 100% yang menandakan model memiliki performa stabil dan seimbang. Lalu kita dapat melihat visualisasi hasil prediksinya juga melalui confusion matrix yang memperlihatkan bahwa model berhasil memprediksi cuaca tidak hujan sebanyak 2931 dengan benar, sehingga tidak ada prediksi yang salah untuk cuaca tidak hujan. Lalu untuk kelas cuaca hujan terdapat 2150 prediksi yang benar dan tidak ada yang salah pada cuaca yang hujan. Sehingga secara keseluruhan hasil ini memperlihatkan bahwa model mampu mengenali pola data yang sangat baik pada semua kategori. Dan dihasilkanlah model decision tree yang dapat kita simpulkan bahwa jika curah hujan kurang dari 0,005 maka dapat diklasifikasikan sebagai cuacanya tidak akan hujan. Sedangkan jika curah hujan lebih dari 0,005 maka kondisinya akan hujan. Pemisahan ini sangat bersih dikarenakan node akhir memiliki gini yang bernilai 0. Artinya semua data di cabang akhir sudah murni sesuai kelasnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.